Dan itu tentang karakteristik wilayah Indonesia. Karakteristik wilayah daratan Indonesia. Yang pertama itu karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan relief atau bentuk muka bumi. Dikategorikan wilayah daratan Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu relief bagian barat, tengah, dan timur. Bagian barat disebut juga dengan paparan Sunda, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, dan Selat Malaka. Bagian tengah disebut juga dengan daerah peralihan, yaitu meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan bagian timur disebut juga dengan paparan Sahul, meliputi Pulau Halmahera, Irian Jaya, dan Laut Arafuru. Yang kedua itu karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan jalur pegunungan. Jalur ini disebut dengan sebagai karakteristik karena Indonesia berada di dalam pegunungan aktif, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keduanya ternyata menghasilkan barisan pegunungan yang akhirnya ada di Laut Banda. Berikut ini jalur pegunungan tersebut. Busur Indonesia Selatan, dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda. Busur Indonesia Selatan, dari Busur Indonesia Timur, terbentang sepanjang Irian dan utara Maluku. Keberadaan jalur pegunungan ini mengakibatkan munculnya daerah pulau yang terbentuk berkat terbentuknya lempeng-lempeng di bawah permukaan bumi. Dan itu ada juga jalur patahan yang ternyata membuat beberapa bagian Indonesia rawan terkena gempa bumi. Yang ketiga itu adalah karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan gerakan muka bumi. Wilayah Indonesia berada di titik temu antar 3 gerakan muka bumi, yakni sistem Sunda Barat, sistem pegunungan Asia Timur, dan Sirkum Australia. Oleh karena itu, Indonesia sering mengalami bencana aktivitas vulkanisme. Yang keempat itu karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan datarannya. Berdasarkan datarannya, wilayah Indonesia bisa diklarifikasi menjadi 2 kategori daratan, yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi Indonesia memiliki yang mencakup pegunungan yang notabene-nya berpenduduk padat. Contoh itu dataran tinggi di wilayah Gayo, Karo. Contohnya itu kita tahu itu yaitu Gunung Sinabung, Agam, Bandung, Malang, Madi atau Kalimantan, dan Toraja. Sedangkan bagian dataran rendah terdapat di wilayah yang ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter dari permukaan laut atau NDPL. Wilayah daratan terendah Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Karakteristik wilayah daratan Indonesia juga bisa diklarifikasikan berdasarkan ciri penampakannya, yakni pegunungan, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Adapun detail penjelasan bisa dicermati di perincian di bawah ini. Pegunungan. Pegunungan ialah wilayah dataran Indonesia dipengaruhi 2 sirkum pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Maka Indonesia memiliki wilayah pegunungan yang cukup banyak. Misalnya di Pulau Jawa ada jalur pegunungan Dieng, di Kalimantan ada pegunungan Meratus, dan di Pulau Papua ada pegunungan Jayawijaya. Umumnya daerah pegunungan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Gunung. Indonesia memiliki kurang lebih 100 gunung aktif dan 3 golongan, yakni padam atau mati, istirahat, dan masih aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Dampak positif dari keberadaan gunung berapi ialah banyaknya lahan subur di Indonesia dan menyebabkan curah hujan yang teratur. Namun, keberadaan gunung api juga memunculkan risiko ancaman bencana alam yang cukup tinggi, terutama letusan vulkanik. Dataran tinggi disebut juga plateau. Dataran tinggi adalah dataran luas di ketinggian 300 sampai 600 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi dataran tinggi biasanya berada di kawasan pegunungan atau dikelilingi bukit-bukit, sehingga udaranya itu cenderung lebih dingin. Dataran tinggi sebagai bagian dari wilayah daratan Indonesia memiliki manfaat untuk aktivitas perkebunan dan wisata. Ada juga beberapa dataran tinggi Indonesia, misalnya Charles Lewis di Papua. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang relatif datar dan luas, serta berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, dataran rendah merupakan wilayah dinamis dengan kegiatan penduduk sangat beragam.
karena seringkali menjadi pusat industri, pusat perdagangan, dan pemukiman penduduk. Contoh-contohnya itu ada kota Jakarta, kota Surabaya, kota Bandung, dan lain-lainnya. Kemudian ada karakteristik wilayah lautan Indonesia. Karakteristik wilayah lautan Indonesia bisa dibedakan berdasarkan 4 kategori, yakni proses terjadinya atau proses pembentukannya, lalu ada letak, zona kedalaman, dan relief. Yang pertama itu ada karakteristik wilayah Indonesia berdasar proses terjadinya. Itu ada 3. Yang pertama, laut regresi. Laut regresi yaitu laut yang menyempit pada zaman es karena terjadinya penurunan permukaan air laut. Pada zaman air surut, ada bagian dari laut yang tetap menjadi laut karena kedalamannya. Contohnya adalah Lubuk Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Yang kedua itu ada laut transgresi, yaitu laut yang terjadi akibat genangan air laut terhadap daratan yang disebabkan kenaikan permukaan air laut sekitar 70 meter pada akhir zaman es. Contohnya adalah Laut Jawa dan Selat Sunda. Laut yang ketiga yaitu laut imigrasi, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut yang bergerak menurun, yang bisa berupa palung laut atau lubuk laut. Contohnya itu Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Laut Maluku. Yang kedua itu karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasarkan letak. Berdasarkan letak, Indonesia tergolong menjadi laut pedalaman, yaitu laut yang diapit oleh daratan atau pulau, atau laut yang terletak di tengah daratan. Yang ketiga, karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasar zona kedalamannya terdiri atas 5 jenis, yaitu zona litoral atau pesisir, yaitu daerah pantai yang terletak antara garis pasang naik dan surut. Yang kedua, zona neritik atau laut dangkal, yang bagian dasar laut sampai kedalaman 200 meter. Sinar matahari masih tembus ke dasar laut, dan tempat hidup organisme laut, sehingga sangat penting bagi kehidupan. Selanjutnya ada zona batial, yaitu ciri-cirinya kedalaman antara 200 sampai 2000 meter dan sinar matahari sudah tidak tembus ke dasar. Yang keempat ada zona abisal dengan ciri kedalaman antara 2000 sampai 5000 meter, tidak ada tumbuhan laut di dasarnya, tekanan air sangat besar dan suhu sangat rendah. Keberadaan hewan laut sangat terbatas di bagian terdalam. Yang terakhir itu adalah zona hadal, yakni wilayah laut yang paling dalam dengan kedalaman di atas 5000 meter. Di antaranya itu lubuk laut dan palung laut. Keempat, karakteristik wilayah lautan Indonesia berdasarkan relief. Ada 2, yaitu laut dangkal atau shelf dengan kedalaman 120 sampai 200 meter. Indonesia memiliki daerah paparan. Pertama ialah paparan Sunda, yang diantara contohnya seperti Selat Sumatera, Selat Cina Selatan, Selat Karimata, Selat Jawa, dan Selat Berhala. Yang kedua ada paparan Saud, yaitu terletak di antara paparan Sunda dan paparan Saud dengan topografi yang kompleks. Ciri kompleksitas itu ditandai oleh keberadaan, yaitu keberadaan cekungan yang dalam dan luas, daerah depresi laut yang dalam dengan bentuk memanjang, lalu menyempit dengan sisi yang curam, serta palung yang agak melebar dan lebih landai. Nah, jadi kita masuk ke karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang pertama itu sungai. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang rendah dan terbentuk karena adanya aliran dari dataran tinggi menuju dataran rendah yang bermuara ke laut atau danau. Aliran sungai bagian hulu yang biasanya berada di pegunungan seringkali masih berukuran kecil. Namun semakin dekat dengan ke arah laut, aliran sungainya akan membesar. Sungai di Indonesia biasa dimanfaatkan untuk jalur transportasi, pembangkit listrik, irigasi sawah, perikanan, olahraga, rekreasi, hingga pengangkutan kayu, hasil penebangan, dan pasar terapung. Nah, lalu yang kedua ada danau. Danau adalah cekungan daratan yang terisi air. Danau di Indonesia bisa terbentuk karena 4 jenis penyebab. Pertama, letusan gunung berapi atau aktivitas vulkanik misalnya Danau Kerimutu, Danau Batur, Danau Telaga Warna, dan Danau Kerinci. Nah, aktivitas vulkanik misalnya Danau Sengkarak, Danau Poso, Danau Tuti, Danau Tempe, Danau Cekungan, atau aktivitas tektovulkanik seperti Danau Toba, cekungan bukit kapur yang terisi dengan air, atau Danau Kars yang semacam lava yang berdegede di Gunung Kidul. Nah, sengaja dibuat pada manusia seperti Waduk Jati Gede yang di Sumedang, Jawa Barat,
atau danau terluas di Indonesia adalah wilayah Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, Danau Toba terletak di ketinggian 905 mdpl sekaligus yang menjadi danau yang terdalam ke-9 di dunia. Selain itu, Danau Toba juga yang termasuk danau tipe vulkanik kaldera yang terbesar di dunia. Nah, sementara danau yang terdalam di Indonesia adalah Danau Matado di Pulau Sulawesi dan Danau Matano yang juga merupakan danau terdalam Asia Tenggara yang ini terbentuk akibat patahan tektonik pada masa Pliocene. Nah, yang ketiga, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan proses pembentukannya, laut Indonesia bisa dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Nah, sementara jika diklarifikasikan berdasarkan kedalamannya, laut Indonesia ada 4 macam zona, yaitu zona litoral atau wilayah pantai atau pesisir. Nah, lalu zona neritik yaitu wilayah laut dangkal, zona batial dengan wilayah laut dalam, dan zona abisal merupakan laut yang sangat dalam. Nah, 4. Teluk. Teluk merupakan tubuh perairan yang menjorok dari daratan dibatasi oleh daratan perairan di ketiga sisi yang. Oleh karena letaknya yang sangat strategis, teluk di Indonesia seringkali dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada garis pantai yang sama. Indonesia mempunyai banyak sekali teluk yang mengingat adanya ribuan pulau di negeri ini. Nah, lalu yang kelima ada selat. Nah, selat adalah laut sempit yang membawa arus utama dan menjadi pemisah antar pulau. Nah, selat di Indonesia biasanya dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut. Bahkan, sebagian selat di Indonesia menjadi jalur yang strategis karena bermanfaat buat pintu masuk menuju laut lepas bagi kapal negara yang tidak bisa memiliki laut atau lockland. 6. Samudra. Samudra adalah laut yang sangat luas dan samudra biasanya terhubung secara langsung dengan 2 kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Sebagian wilayah perairan Indonesia termasuk ke dalam bagian dari Samudra Hindia dan ada juga bersentuhan dengan Samudra Pasifik.